Setelah menonton sebuah film, kamu dan temanmu bisa saja berbeda pendapat tentang pesan yang disampaikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Gristika Joyce Purba, bisa dipanggil Grace. Sekarang aku berusia 19 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan program studi film dan televisi. Aku bergaul di lingkungan kampus dengan teman-teman seusia. Biasanya, kami berkomunikasi massa melalui smartphone dan gadget masing-masing. Begitu juga dengan mengakses film-film atau konten-konten di media massa. Aku lahir dan besar di keluarga dengan keadaan ekonomi menengah. Mungkin segitu dulu ya perkenalannya. Kali ini teman-teman, aku akan membahas sebuah teori tentang komunikasi massa, yaitu teori encoding dan decoding. Sebelumnya, mari kita kenal dekat Stuart Hall, si pembuat teori. Lahir 3 Februari 1932 di Jamaika, adalah seorang teoritis kebudayaan, aktivis politik, dan sosiologi Marxis yang hidup dan bekerja di Inggris Raya sejak tahun 1951. Stuart Hall menjadi sosok yang sangat terkenal dalam sejarah perkembangan kajian budaya di Inggris. Sebagai seorang fasilitator, pemimpin, teoritis sekaligus editor, dia mengembangkan beberapa pendekatan kunci, juga beberapa teori di dalam kancah kajian budaya. Dalam beberapa kasus, dia mengambil karya-karya berpengaruh dari teoritis Eropa dan membawanya di kalangan audiens berbahasa Inggris dan menjadikannya bahan diskusi hangat. Banyak dari karya Hall yang dilakukan melalui kerjasama para kolegan dari Pusat Kajian Politik Kontemporer Birmingham dan dari Universitas Terbuka. Teori encoding dan decoding sendiri pertama kali diperkenalkan melalui karya tulisnya berjudul Encoding and Decoding in the Television Discourse, di mana teori ini membahas bagaimana pesan media dibuat, diproduksi, dan disebarkan juga ditafsirkan. Teori ini menjelaskan bahwa latar belakang seseorang dapat berpengaruh dalam penafsiran pesan dari televisi dan khalayak media lainnya. Dalam teori ini, Hall berpendapat bahwa tidak semua orang dapat menangkap pesan yang sama dari si pembuat pesan pada saat menyaksikan tayangan di televisi. Ada beberapa tahap dalam penyampaian pesan. Yang pertama, tahap encoding atau tahap penyampaian pesan. Pesan yang telah menjadi tayangan atau program sebagai wujud realisasi dari ide yang telah dirancang untuk kemudian dapat dimaknai oleh audiens. Proses pemaknaan pesan yang dilakukan oleh individu tidak dapat secara langsung menerima struktur satu makna dari produsen, sehingga ketika pesan ini ditayangkan, pemaknaan atas isi pesan tersebut dapat menjadi beragam dan tergantung pada audiens sebagai penerima pesan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan pesan. Yang pertama, pengetahuan kita tentang topik atau pesan yang disampaikan. Yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, alat pendukung pesan yang disampaikan. Setelahnya ada tahap encoding atau tahap pemaknaan. Proses ini begitu dipengaruhi oleh latar belakang audiens. Jadi, inti dari teori encoding decoding ini, dalam komunikasi massa, si pembuat pesan atau produsen hanya bisa merancang pesan dengan harapan bisa diterima sesuai dengan yang diinginkan si pembuat pesan. Tetapi dalam proses decoding atau pemaknaan oleh audiens, ada kemungkinan perbedaan dalam memaknai pesan yang dipengaruhi oleh latar belakang audiens tersebut. Nah, dari perbedaan ini akan terbentuk 3 posisi, yaitu dominan, negosiasi, dan operasional. Yuk, simak pembabakan dari 3 posisi tersebut. Pertama, ada posisi dominan, di mana pesan yang disampaikan oleh produsen berhasil diterima dengan baik oleh audiens. Dengan kata lain, audiens berpendapat sama atau menyetujui pesan yang ditampilkan melalui tayangan atau film yang ditonton. Posisi kedua ada negosiasi. Posisi ini kebalikan dari dominan. Audiens akan menepis nilai-nilai yang disampaikan oleh produsen
sehingga pesan yang diterima malah berkebalikan dari yang disampaikan. Jadi, audiens malah tidak menyetujui nih pesan-pesan dari tayangan atau film yang disampaikan. Posisi ketiga dan terakhir ada posisi operasional, di mana audiens bisa menerima atau memahami pesan yang disampaikan dengan baik, tetapi tidak menerima sepenuhnya. Di sini, audiens bisa menerima pesan dan mengartikannya sama dengan yang diartikan produsen, tetapi tidak menyetujui sepenuhnya tentang makna pesan tersebut. Nah, posisi-posisi tersebut terbentuk karena adanya perbedaan dalam memaknai pesan yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang audiens seperti latar belakang. Untuk contoh lebih jelasnya, aku akan mencoba memposisikan diri dalam posisi dominan, negosiasi, maupun operasional melalui tayangan Cinema Art yang berjudul Dari Jendela SMP. Cinema Art yang ditayangkan perdana pada 29 Juni 2020 pukul 18.25 waktu Indonesia Barat di SCTV ini menerima banyak sekali pro dan kontra. Setelah membaca sinopsis, menonton beberapa tayangan, dan mendengarkan banyak review, dalam posisi dominan, aku akan berpendapat bahwa pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan yang baik, di mana sinema tersebut dapat mendobrak pintu tentang edukasi yang dianggap tabu selama ini di Indonesia, khususnya di kalangan remaja SMP. Tetapi, jika berada di posisi negosiasi, aku akan berpendapat sebaliknya, bahwa tayangan tersebut sangat tidak mendidik dan bahkan dapat dicontoh oleh anak-anak dengan usia remaja yang mungkin belum bisa menerima pesan dengan baik. Nah, sedangkan pada posisi operasional, aku dapat menerima dengan baik bahwa pesan yang disampaikan bermaksud untuk mengedukasi. Tetapi, aku kurang setuju tentang tayangan-tayangan yang ditampilkan. Mungkin, jika para remaja menonton tayangan tersebut, harus dibawa pengawasan orang tua agar mereka dapat menyerap pesan-pesan dengan baik dan malah tidak mencontoh hal-hal yang buruk dari tayangan tersebut. Nah, kira-kira begitu teman-teman, jika kita ada di posisi dominan, negosiasi maupun operasional dalam menangkap pesan dari sebuah tayangan televisi atau konten-konten yang ada di media massa. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasanku mengenai teori encoding-decoding. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf untuk banyak kesalahan dan sampai jumpa.